Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kita yaitu Manggala Beta, membahas segala cupang dari olahan air cupang sampai peternakan cupang. Kali ini kita akan membahas cara mengawinkan cupang yang benar, yang baik dan benar dan tidak merugikan. Nih, langkah-langkah untuk mengawinkan cupang yang benar itu, yang pertama, ini apa nih Pak? Ini air olahan ketapang, kayu serut secang. Oh, yang di video sebelumnya ya? Ya, di video sebelumnya kita masukkan air dulu supaya ikan merasa nyaman di dalam untuk proses pengkawinan. Karena ikan sendiri kalau udah proses pengkawinan tidak boleh stres untuk memperlancar proses pengkawinannya. Jadi kita buat air ini senyaman mungkin untuk si cupang yang akan melakukan perkawinan. Iya. Oke. Setelah Langkah air pertama air, setelah air itu saya masukkan cupang jantan Pak. cupang jantan, kita masukkan dulu. Cupang jantan kita masukkan. Nah, ini cupang jantan. Setelah itu kita bikin semacam tempat untuk telurnya. Bentar, ambil, teman-teman bisa pakai gabus ya, gabus nanti disolasi, ditaruh di sini. Gunanya untuk gelembung yang dibuat sama pejantan ini akan menempel di gabus ini supaya tidak kemana-mana gabusnya. Itu gunanya gabus ini untuk gelembung ikan cupang jantan supaya tidak melebar kemana-mana. Jadi nanti di saat pengkawinan si betina akan mengeluarkan telur-telurnya di gelembung-gelembung itu tadi, di gelembung-gelembung yang udah dibuat sama pejantannya. Nah, setelah dari sini kita siapkan betinanya. Nah, usahakan di saat masukkan betina jangan langsung dimasukkan di satu wadah yang sama, karena ikan cupang jantan akan menyerang bila mana ada ikan di dalam wadah yang sama. Jadi usahakan di wadah yang berbeda. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, sebelum kita masukkan betina, proses untuk cupang jantan ada di wadah besar untuk proses pengkawinannya, usahakan 1 kali 24 jam supaya si pejantan ini sudah tahu atau sudah beradaptasi di lingkungan yang baru. Jadi kalau misalkan sekarang ini sore hari, baru betinanya dimasukkan besok harinya, sore harinya, baru untuk pengenalan dengan cupang si jantannya. Berarti di posisi seperti ini 1 kali 24 1 jam. kali 24 jam. Posisi seperti ini 1 kali 24 jam. Tapi Sore sampai hari menunjukkan sampai pejantan mengeluarkan gelembung. berarti kalau belum mengeluarkan gelembung jangan disatukan dulu. Sebenarnya tidak apa-apa Mas, seandainya benar-benar pasti akan mengeluarkan gelembung karena posisi dia di tempat yang nyaman. Nah, tetap mengeluarkan gelembung, tapi gelembungnya tidak sebanyak pada waktu proses pengkawinan. Dia tetap mengeluarkan gelembung. 1 kali 24 jam si betina dimasukkan ke wadah yang sama, dipisah seperti ini. Setelah itu 1 kali 24 jam kemudian itu baru pelepasan si betina ke wadah yang ada ikan cupang pejantannya. Nah, 1 kali 24 jam kemudian dilepas. Setelah itu baru akan proses pengkawinan. Nah, pengkawinan kalau sudah gelembung si pejantan ini banyak, proses pengkawinan akan berlangsung. Itu paling durasinya antara 15 sampai setengah jam lah untuk durasi pengkawinannya. Setelah itu si betina mengeluarkan sel telur di gelembung.
Kalau memang sudah dilihat 1 kali 24 jam kemudian proses setelah pengkawinan itu akan terlihat seperti bintik-bintik telur di gelembungnya, artinya telur ini sudah ada gelembung ini sudah ada telurnya untuk di wadah cupang ini. Setelah penyatuan ini cupang nanti keluar gelembung. Kita cari contohnya yang sudah ada gelembungnya nih, Pak. Ya, kan cupang yang sudah mengeluarkan gelembung banyak. Nah, ini sebenarnya udah proses pengkawinan. Ini hanya contoh aja. Jadi gelembungnya itu seperti itu, banyak, dan pasti ada telur-telur kecil-kecil yang menempel di gelembungnya. Jadi teman-teman diperhatikan, kalau memang sudah ada telur yang udah nempel di gelembung, segera mungkin untuk betinanya segera dipisah. Jangan sampai menunggu burayak ini menetas, karena tidak menutup kemungkinan pasti betina akan memakan burayak-burayak yang sudah menetas. Berarti yang merawat ini yang jantan? Yang merawat yang menjantan. Jadi setelah kelihatan gelembung kecil-kecil putih-putih di gelembungnya, setelah itu betina diangkat, dipisah, sudah. Besok harinya 1 kali 24 jam juga dia akan menetas. Jadi kurang lebih proses dari mulai dia berlangsung pengenalan sampai benar-benar udah jadi burayak kurang lebih antara 4 sampai 5 hari. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada yang percaya di hari ini sore hari dimasukkan penjantan, malamnya dimasukkan betina, setelah itu besoknya nelur, setelah itu besoknya netas, menurut saya itu prosesnya terlalu cepat, karena setiap cupang memang tidak sama karakternya. Jadi teman-teman kalau ingin breeding harap bersabar sampai benar-benar kelihatan putih telurnya keluar yang ada di gelembung-gelembungnya yang dibuat pejantan. Setelah itu betina diambil, sudah biarkan, jangan pernah diutak-utak, dilihat monggo silakan, asalkan hanya sebentar, hanya pada waktu saat mengasih pakan. Cukup sedikit aja pakan, jangan terlalu banyak juga. Setelah itu udah didiamkan sudah sampai benar-benar burayak ini keluar. Jadi jangan terlalu sering-sering dilihat, karena tingkat stres ikan cupang ini lebih agresif pada waktu dia proses pengkawinan sampai menjaga burayaknya. Siap. Saya rasa sekian dulu ya video dari kami untuk penjelasan tentang pengawinan dan perjodohan ikan cupang. Ini tips dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen, dan jangan lupa share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.